adik-adik. Wah, sukacita ya hari ini adik-adik. Kita bertemu lagi di tahun yang baru 2021. Tahun yang luar biasa ya, kita percaya ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Ada kasih sayang Tuhan untuk kita semua ya. Kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini. Di dalam ibadah online Kids for Christ. Kali dia kita mau sama-sama ya ucapin selamat tahun baru dulu buat adik-adik ya. Selamat tahun baru adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus. Semangat. Yuk kali dia kita mau mulai. Kali dia buka dalam doa ya. Oke adik-adik ya, sekarang kita mau mulai ibadah online-nya. Kita mau satu dalam doa dulu ya adik-adik. Kita mau siapkan hati kita dan kita mau tutup mata dan lipat tangan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu, buat berkat-Mu di dalam kehidupan kami dan adik-adik semua yang ada di rumah ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami semua dalam kesehatan yang sempurna, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami, adik-adik di rumah, untuk semuanya ya Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa, jika sebentar ya Tuhan kami akan memulai ibadah online kami Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami kembalikan setiap hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah adik-adik kita siap untuk memuji Tuhan ya. Bersemangat ya adik-adik, di tahun yang baru kita mau mengatakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan lagi, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Ya, kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa kita diciptakan istimewa. Aku Amin. istimewa, kamu juga istimewa. Kita semua istimewa. Aku istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita
tersin. Hacim. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Katakan lagi, aku istimewa. Kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, dip, dip. Hidungku dapat bersin, hacim. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Nah adik-adik, kita sekarang siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian ini, kita mau Tuhan terus menyelidiki hati kita. Supaya ketika Tuhan datang, Dia mendapati kita tetap setia. Amin. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan lagi, selidiki aku. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada di tahun yang baru, tahun 2021. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan, terima kasih untuk semuanya Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus menjadi bagian atas kami, supaya kami boleh mengerti firman yang akan kami dengarkan hari ini.
Kami mau belajar, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang juga boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Pasti sehat-sehat ya? Tuhan Yesus berkati senantiasa, hari lepas hari pemeliharaan Tuhan ada atas kalian. Adik-adik selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Kita sudah memasuki tahun 2021. Dan tahun ini harus lebih baik ya daripada tahun yang lalu. Adik-adik harus semakin dekat sama Tuhan, semakin mengenal akan Tuhan, semakin hidup di dalam Tuhan, dan semakin mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus menjadi landasan di dalam kehidupan kalian. Ya, ketika kalian tidak bisa hadir di gereja, ketika kalian gak bisa berkumpul sama-sama dengan teman-teman untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, di rumah kalian bisa untuk baca firman Tuhan sendiri, nyanyi buat Tuhan. Ya, kalian harus menyenangkan hati Tuhan. Ini waktunya ya. Dan hari ini Ma Epi ingin bicara tentang adanya orang yang bodoh dan orang yang bijaksana. Dan coba kalian pilih mau jadi orang bodoh atau mau jadi orang yang bijaksana. Pasti kalian gak mau dong jadi orang bodoh, pasti maunya jadi orang yang bijaksana. Nah, seperti apa sih orang yang bodoh atau seperti apa sih orang yang bijaksana? Nah, di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27 firman Tuhan bilang begini. Setiap orang, adik-adik yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya itu sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Orang yang bijaksana mendirikan rumah di atas batu. Lalu datang hujan, datang banjir, angin yang melanda. Apakah rumahnya rubuh? Tidak, karena dasarnya kuat. Nah, demikian juga dengan kehidupan adik-adik semua. Apa sih dasarnya batu? Yesus Kristus adalah batu karang. Yesus Kristus adalah dasar yang kuat. Nah, kehidupan adik-adik semua harus berlandaskan Yesus. Dan ini berbicara tentang kehidupan kalian di rumah. Kehidupan kalian bersama dengan orang tua, dengan saudara-saudara di rumah, atau dengan teman-teman. Kalian harus memperlihatkan bahwa kalian ini anak Tuhan. Yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan. Segala sesuatu diingat dari firman Tuhan lalu dilakukan. Kata Tuhan gak boleh marah. Oh iya, saya gak boleh marah. Walaupun ada yang jahat sama saya harus mengampuni. Kalau ada orang yang ngata-ngatain saya ampuni mereka. Kalau ada yang jahat sama saya ampuni mereka. Kalau ada barang yang tertinggal, orang lain punya berharga, kita pulangin, gak boleh diambil. Yaitu namanya kita melakukan firman Tuhan. Ada banyak hal lagi lainnya yang harus kalian pelajari. Itu sebabnya guru-guru terus mengajar kalian. Supaya kalian semakin mengenal akan Tuhan. Kalau ada ibadah walaupun cuma lewat online, dengarkan baik-baik. Ikut menyanyi sama-sama. Ikut berdoa sama-sama.
dan dengar firman-Nya. Ketika firman Tuhan diberitakan, itu menjadi dasar yang kuat bagi adik-adik semua. Adik-adik pernah mengalami banjir? Hari-hari ini kan sering turun hujan. Lalu ada yang rumahnya bocor, ada yang kena banjir. Itu hal yang biasa. Tahun lalu kita berulang kali kena banjir. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini semua terpelihara. Jangan mengeluh ya. Ma Epi cuma mau ngasih contoh bahwa hujan bisa turun kapan saja. Banjir bisa datang kapan saja. Juga angin ribut itu bisa datang kapan saja. Tapi kalau kita punya rumah yang kokoh, yang dibangun di atas batu, maka kita akan tetap kuat, rumahnya akan tetap kuat, tetap aman untuk berlindung. Demikian juga dengan kehidupan kita ketika kita taruh di dalam tangan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Dan itu caranya cuma satu, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jangan seperti orang bodoh. Gimana sih orang bodoh? Nah, firman Tuhan katakan begini. Orang bodoh itu orang yang mendengar perkataannya Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Orang itu disebut orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Adik-adik bisa ngerti bagaimana kalau rumah dibangun di atas pasir, kuat enggak? Enggak kuat lah, pastinya akan cepat rubuh. Nah, ketika hujan datang atau banjir datang, lalu angin itu melanda rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, di sini kita bisa lihat adik-adik mau jadi orang bijak atau mau jadi orang yang bodoh. Pilih untuk menjadi orang yang bijaksana, yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dulu Ma Epi itu paling seneng kalau dengar cerita. Ceritanya itu ada 3 anak babi. Nah 3 anak babi apa hubungannya ya? 3 anak babi ini ditinggal induknya. Lalu masing-masing mereka buat rumah. Karena induknya bilang, kalian harus bangun rumah ya, karena ada serigala yang ingin memangsa kalian. Lalu anak-anak ini pun mulailah mereka membangun rumah mereka. Si anak babi yang pertama, dia bangun rumahnya. Dia ambil kayu-kayu, dia bangun rumahnya di atas pasir. Dia katakan, susah-susah belum tentu serigala datang. Udah bangun aja segini, yang penting kalau panas gak kepanasan, hujan gak kehujanan, aman. Lalu anak babi yang kedua, dia mulai bangun rumahnya. Dia ambil kayu-kayu, lalu dia bangun. Dia pikir ya sudahlah, ini cukup kuat nih tanahnya nih, bukan seperti pasir di dekat pantai yang begitu rapuh. Ini kayaknya cukup kuat, di sini aja deh saya bangunnya. Lalu dia mulai tinggal di situ dan dia merasa aman. Dan yang ketiga si anak babi ini dia katakan saya mesti cari tempat nih. Tempat yang aman, yang bisa kuat rumahnya. Supaya kalau serigala nanti datang rumahnya tetap kuat. Lalu dia cari tempat, ini batu yang kuat. Saya bangun di atas sini supaya bisa kuat. Nah akhirnya jadilah rumahnya dan mereka masing-masing bermalam di dalam rumahnya. Dan semua aman, semua damai, serigalanya gak datang. Dan mereka berpikir gak ada lah serigala. Lalu ternyata satu hari mereka melihat dari kejauhan ada yang mengendap-endap. Siapa itu? Bukan ibu mereka. Wah taringnya panjang. Wah, buntutnya berbulu. Lah, itu serigala. Kupingnya naik ke atas. Lalu
Mereka katakan, masuk ke dalam rumah, kunci rumah masing-masing. Lalu serigala itu datang. Dia bertemu dengan rumah yang pertama. Rumah yang dibangun di atas pasir. Lalu serigala ini bilang, wah, dia kunci pintunya. Saya harus bisa mendobrak rumah ini. Saya harus buka pintunya. Supaya saya bisa makan anak babi ini. Lalu ternyata dia belum mengetuk pintu. Dia cuma mencoba untuk mendorong sedikit saja. Rumahnya rubuh. Larilah si anak babi. Untungnya dia selamat. Tidak dimakan sama si serigala. Dia ngumpet. Lalu serigala bilang, ya lepas buruan. Gak apa-apa deh, masih ada nih. Pasti rumah ini juga gampang dirubuhin. Yang tadi aja belum diketuk aja udah rubuh rumahnya. Yang ini juga pasti sama. Lalu dia mulai mendekat dan mencoba mengetuk. Dia ketuk pintu rumahnya, si anak babi ketakutan di dalam. Tapi dia merasa aman. Untung saya ada di dalam rumah. Serigalanya pikir, kok kuat ya ini diketuk masih bisa berdiri rumahnya. Coba kita dorong. Didoronglah rumah itu, ambruklah rumah. Hebatlah kerusakannya. Karena bangun di atas dasar yang rapuh. Untung juga si anak babi ini bisa lari. Lalu bertemu nih, dua anak babi ketemu. Kita lari, ayo kita masuk ke dalam rumahnya si anak yang ketiga. Lalu mereka ketuk pintu, tolong bukakan, ini ada serigala. Lalu si anak babi yang ada di dalam, dia buka pintunya dan dua saudara masuk ke dalam. Lalu dia kunci pintu dari dalam. Serigala yang tadinya berpikir, gampang semuanya rubuh, ini juga pasti rubuh. Sekarang saya tiup aja deh, pasti kalau ditiup juga rubuh. Lalu dia ambil nafas, lalu dia tiup. Rubuh enggak? Enggak. Lalu dia dorong, enggak rubuh juga. Lalu dia pukul, enggak rubuh juga. Dia pukul lebih keras, enggak rubuh juga. Dia pukul sampai tangannya berdarah. Rumahnya enggak rubuh juga. Karena rumahnya dibangun di atas dasar yang kuat. Anak babi ini di dalam berpesta. Mereka melihat, bersyukur kita lepas. Kok bisa rumah kamu kuat? Rumah aku ada dasarnya kuat, jadi nggak gampang rubuh. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan jadi anak babi yang bodoh, tapi jadilah anak Tuhan, bukan anak babi ya, anak Tuhan yang bijaksana. Yang tahu yang terbaik, yaitu dengar dan lakukan firman. Dengar dan lakukan firman. Kalau ada serigala datang, ada si iblis mencobai, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap melakukan firman Tuhan. Dan kita aman di dalam kebenaran firman-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua jadi anak-anak yang bijaksana. Yang menyenangkan akan hati Tuhan, menyenangkan akan orang tua kalian. Menjadi saudara yang baik bagi saudara-saudara kalian. Menjadi teman-teman yang baik bagi lingkungan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Nah, adik-adik kita mau berdoa ya buat firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami hari ini boleh belajar bagaimana kami boleh membangun hidup rohani kami di atas dasar yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Amen. Sehingga kami punya dasar yang kuat, ada masalah, ada persoalan dalam hidup kami boleh melewatinya bersama dengan kuat dan bangunan rohani kami tidak mudah roboh. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk
hamba-Mu yang juga menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan juga memberkati seluruh pelayanan, kehidupan dan keluarga. Dan biarlah apa yang terus dilakukan boleh sungguh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Nah kali dia kita sudah sampai di akhir daripada ibadah kita pagi hari ini ya. Kita mau ucapkan tetap semangat buat adik-adik. Jaga kesehatan ya, tetap sukacita di dalam Tuhan. Iya.